Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Hari ini saudara, saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu indah dalam hidup setiap orang percaya. Saya akan menyaksikan bagaimana menceritakan kisah pernah saya melayani ketika saya ada di menara doa. Ya, saya ada pada saat itu lagi berdoa di menara doa, dan pada saat saya ada di menara doa sekitar 3 jam saya lagi berdoa di sana, dan saya menyembah Tuhan, dan saya memang berpuasa selama 15 hari. Saya berdoa memuji meninggikan Tuhan. Setelah saya memuji menyembah, saya rasakan sesuatu yang ada di dalam alam ruangan penyembahan saya. Sangat berbeda atmosfernya. Atmosfer yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib. Saya percaya pada saat itu saya merasa sesuatu, Roh Kudus itu menguasai tempat itu, sehingga saya merasakan sesuatu yang spesial yang datang dalam hidup ketika dalam penyembahan saya, sehingga saya penuh dengan sukacita, saya penuh dengan kemuliaan Tuhan, saya dipenuhi dengan Roh Tuhan. Nah, saudara, saya ada di sana sekitar 3 jam. Lalu setelah saya berdoa selesai, saya turun, karena dia ada beberapa lantai, sekitar 6 lantai. Saya ada di menara doa yang terakhir. Ketika saya ada di menara doa yang terakhir, saudara, pada saat itu ketika saya turun memberikan sesuatu kepada koordinator penjaga menara doa itu, dan saya kasih tahu ada sesuatu yang perlu saya tulis di buku hari ini, bahwa sesuatu yang ajaib terjadi di menara doa yang paling di atas, sehingga saya penuh dengan sukacita. Ketika saya turun, saudara, saya turun di lantai yang terakhir, kemudian saya dikontak ada seorang teman saya. Nah, teman saya dia kontak bahwa kakaknya yang adalah seorang dokter, dan dia sudah panik, dan dia berkata kakak saya sudah dibawa lari ke rumah sakit angkatan darat. Nah, akhirnya dia dibawa lari dan sampai di sana, dan akhirnya dokter mengambil keputusan bahwa dia harus operasi karena di dalam kepala ini ada satu cairan yang ada, sehingga dia membuat dia, kalau dia waktu dia sakit datangnya dia sampai rasa-rasa kepala ini mau pecah, kemudian dia bisa buta, dan dia bisa lupa sesuatu. Nah, pada saat itu saya masih dalam perjalanan keluar untuk dari tempat ibadah. Lalu teman saya ini kontak, dan dia katakan, "Pak, kalau bisa tolong secepatnya untuk datang doakan kakak saya. Sekarang dia sudah ada di rumah sakit, dan kakak saya ini dia tidak mau dioperasi, karena kata dokter dia harus dioperasi." Saudara tahu pada saat itu, dan dia seorang dokter, tapi dia takut operasi karena di dalam otak ini banyak saraf. Nah, waktu itu saya masih masuk di ruang apartemen penginjilan kantor saya. Kemudian saya lagi baca firman dan saya berdoa, selesai berdoa, dan saya katakan nanti saya ke sana, dan dikatakan kalau perlu kamu secepatnya ke sana. Dan akhirnya saya masih ngobrol dengan teman-teman hamba Tuhan, dan dia kontak lagi yang ketiga kali. Dia katakan, posisi kamu sudah di mana sekarang, ayo cepat, karena dia sudah mengalami, dia sudah dibawa ke UGD, gawat darurat, sehingga di situ habis itu dia divoniskan dia harus operasi. Tapi sebelum operasi di scan kepalanya, dan mereka dokter voniskan bahwa dia harus operasi. Saudara, singkat cerita, teman saya ini semakin ketakutan kan kakaknya mengalami penyakit seperti itu. Soal dia dokter, tapi dia takut. Nah, akhirnya saudara, saya akhirnya pergi ke rumah sakit itu, saya kunjungi sampai di sana. Waktu saya tanya gimana ibu mengalami
penyakit begini, di dokter diagnosa dan dokter katakan apa, dan dia katakan dokter harus operasi, karena ini kalau tidak operasi maka dia semakin parah dan dia bisa hilang ingatan, dan sebagainya. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu teman saya itu meminta, bilang, "Pak, kalau boleh kita berdoa." Saya bilang, "Puji Tuhan, kita akan berdoa." Nah, pada saat saya berdoa saudara, ketika saya berdoa, tangan saya mengangkat seperti ini posisinya, dan ketika tangan saya ini dipindahkan di mana ada satu tabung itu oksigen. Kemudian tangan ini, Roh Kudus memindahkan tangan saya sehingga saya jama itu tabung. Setelah itu tangan saya ini pindah ke di mana kepala ibu dokter itu, dan ibu dokter sementara terbaring. Akhirnya saya jama kepalanya dan dia mengalami sesuatu. Saya juga tangan saya seperti dia merasakan ada stroke, sehingga dia berteriak, "Tangan kamu ada sepertinya aliran listrik." Dan akhirnya saya katakan, bukan itu listrik tapi tangan saya. Akhirnya setelah saya berdoa selesai, dan saya juga merasa ada sesuatu yang terjadi, karena saya pikir tadi tangan saya itu tidak ada apa-apanya, tapi saya merasa seperti aliran listrik yang masuk ke dalam kepala dia, sehingga saya pun rasa sepertinya ada stroke di tangan saya, sampai saya juga cabut tangan saya secepatnya, karena ibu yang sakit di kepala ini, kepalanya sampai dibilang ada stroke, ya, modelnya seperti itu. Nah, setelah saya selesai doa, saya tanya ke ibu, saya katakan, "Apakah kamu merasakan ada sesuatu?" Dia katakan, "Iya betul, seperti tangan kamu itu ada stroke, seperti aliran listrik." Saya katakan, "Tidak ada aliran listrik, mungkin itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan." Akhirnya saya katakan, "Coba panggil dokter kembali." Akhirnya sorenya dokter cek kembali, mau direncana operasi kepalanya. Akhirnya pada saat dicek, puji Tuhan saudara, tadi mau rencana operasi, akhirnya dokter tidak bisa temukan penyakit lagi yang ada di dalam kepala dia. Sehingga puji Tuhan hari itu dokter bertanya kepada ibu dokter, dikatakan, "Kamu minum obat apa sampai tiba-tiba penyakit ini tidak ada lagi?" Nah, akhirnya dia kasih tahu bahwa ada seorang hamba Tuhan yang datang untuk mendoakan saya. Dan puji Tuhan, itu dokter pun meyakinkan bahwa kita harus cek ke lab lagi kembali. Hanya dicek ke laboratorium, di-scan kembali, akhirnya penyakit yang ada di dalam otak itu tidak ada. Dan akhirnya dia pulang di mana gedung itu berada, di Tampa itu. Akhirnya dokter poniskan dia, hari ini juga kamu harus pulang karena tidak ada penyakit lagi. Puji Tuhan saudara, kuasa dan mujizat itu masih ada sampai saat ini. Jadi jika Anda masih ragukan kuasa Tuhan, Anda perlu jangan takut menghadapi setiap penyakit, setiap masalah dalam hidup. Percaya saja, Tuhan pasti menolong saudara. Haleluya, puji Tuhan.